Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, firman Tuhan kembali diperdengarkan kepada kita semua yang terdapat dalam pertama Samuel 20 ayat 4 sampai 23 sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertama Samuel, pasal 20, mulai ayat 4 sampai 23. Lembaga Alkitab memberikan perikop judul bacaan, Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu, sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku, apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruhnya orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai ayahku dahulu, jika aku masih hidup. Bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya,
sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Amin, firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan itu tadi, dari pertama Samuel pasal 20 ayat 4 sampai 23, di mana saya berikan sebuah perikop atau nats renungan yang berbunyi, sahabat yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang rela menjual sahabatnya demi keuntungan pribadi. Persahabatan yang ingin memanfaatkan sahabatnya untuk suatu kepentingan, dan ketika tidak lagi menguntungkan, maka sahabatnya akan dicampakkan. Persahabatan karena dasar pamrih, dan akibatnya yang terjadi adalah persahabatan yang semu. Kasih menjadi dasar persahabatan mereka, bukan karena untuk kepentingan pribadi. Kasih membuat mereka mau saling berkorban, sehingga persahabatan mereka menjadi kokoh. Persahabatan yang saat sekarang ini sangat sulit ditemukan, di mana manusia di sekitar zaman penuh dengan ambisi pribadi dan egoisme. Bacaan kita pagi ini menceritakan tentang kisah persahabatan Yonatan dan Daud, bukan atas kesetiakawanan semata, tetapi atas dasar kasih setia. Yonatan dan Daud menampilkan keindahan persahabatan, suatu persahabatan yang sejati. Kasih juga membuat Yonatan dan Daud setia pada ikatan perjanjian yang pernah mereka ikrarkan bersama, dan setia pada kehendak Tuhan. Yonatan tahu bahwa Allah telah menyatakan pilihannya atas Daud, bukan lagi pada Saul ayahnya. Oleh karenanya, Yonatan membela Daud ketika Saul hendak membunuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yonatan berani pasang badan, bersedia berkorban untuk membela Daud, dan sebaliknya. Daud pun berjanji untuk tetap menjaga keturunan Yonatan tidak terputus. Persahabatan yang tulus tanpa pamrih ataupun hitung-hitung untung rugi. Daud memiliki sahabat yang setia. Dialah Yonatan. Walaupun Daud bermusuhan dengan Saul ayahnya Yonatan, tapi tetaplah kasih Yonatan pada Daud tidak berkurang. Saul hendak membunuh Daud karena popularitas Daud semakin meningkat pasca ia diurapi jadi raja. Yonatan tahu bahwa ayahnya hendak membunuh Daud. Kabar ini didengar saat Yonatan makan malam dengan Saul ayahnya, sedangkan Daud bersembunyi dari kejaran Saul sebelumnya. Ada hal yang unik. Yonatan bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya menghina Daud. Akhirnya
Yonatan menyuruh Daud pergi untuk menghindar, sebab nyawanya dalam bahaya. Sekalipun Yonatan menyuruh Daud pergi untuk menghindar, sebab nyawanya dalam bahaya. Oleh sebab itu, sekalipun Yonatan sebagai putra mahkota sadar bahwa Daud bisa merebut singgasana yang secara hierarki dunia adalah haknya, tetapi ia memandang bahwa persahabatan lebih penting daripada kekuasaan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adakah kita memiliki sahabat-sahabat di masa sulit yang kehadirannya dapat memberi umpan balik kepada kita, bahkan rela menasehati di saat kita membutuhkan bantuan? Kadangkala di masa sulit, kita bisa mengambil keputusan yang keliru. Kita menjadi sembrono dan tidak bijaksana. Namun ketika kita memiliki sahabat, kita merasa ada yang menopang dan kuat kembali. Sahabat yang sejati akan selalu ada dan menolong tepat waktu. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara, kita memiliki persahabatan yang rohani yang sehat, sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang saling menguatkan. Kedekatan seorang sahabat dapat melebihi persaudaraan. Oleh sebab itu, landasan persahabatan kita yang berdasarkan kasih Kristus, mulai dari saat sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas selawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap setia kepada kehendak-Mu dan selalu mau mencintai sahabat kami penuh dengan ketulusan dan tetap menjauhkan diri kami dari segala dosa dan tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Kami juga berdoa untuk tugas pekerjaan kami setiap hari. Apapun usaha dan pekerjaan yang Tuhan karuniakan itu, beri kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh melaksanakannya penuh dengan rasa tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita sukacita dan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk kedua hamba-Mu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusiniati Puntu dan Bapak Pendeta Oktopianus Banne Padang. Bahkan kami sebagai penatua dan diaken, serta pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman Jemaat Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah singkat yang kami laksanakan dari Bukit Sion. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam sehat.